Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan juga para jamaah Pondok Pesantren Faizah Surabaya, insya Allah dirahmati Allah. Kita masuki acara sekarang adalah sesi tanya jawab tentang merayakan Idul Fitri. Itu barangkali ada yang mau bertanya, silakan yang mau bertanya, monggo. Monggo ibu-ibu yang mau bertanya. Bu Nurul Habibah, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punyai, Bu Asti, Ibu semua. Punyai, ini saya mau nanya. Untuk nanti kita kalau Idul Fitri niku, ucapan apa yang sebaiknya kita ucapkan, Punyai? Kan kalau tradisi seperti kita kan biasanya mengucapkan minal aidin wal faizin. Tapi biasanya kalau saya taqabbalallahu minna wa minkum, itu yang benar yang mana, Punyai? Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk puasa Syawal yang 6 hari, itu apa ada keharusan untuk kita laksanakan pada 2 Syawalnya atau bisa kita lakukan di lain hari? Terus apakah itu juga 6 hari itu apa harus berurutan, Punyai? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapannya bisa minal aidin wal faizin. Itu artinya apa? Semoga kita termasuk orang-orang kembali suci dan berbahagia. Kalau dilengkapi minal aidin wal faizin wal maqbulin kullu am wa antum bi khair wa afiyah. Semoga kita semua termasuk orang kembali suci dan berbahagia dan diterima ibadahnya oleh Allah. Semuanya saja semoga dalam keadaan baik dan sehat. Itu lengkapnya. Tapi biasanya minal aidin fa'illah. Minal aidin wal faizin sendiri kadang-kadang dalam tulisan salah. Yang benar adalah minal aidin dal. A itu ain, terus itu hamzah. Minal aidin, bukan aidin. Aidin sebenarnya wal faizin. Bukan al faidin, ya, bukan wal faizin juga, tapi al faizin za. Faizah, al faizah itu loh ya, faizah berbahagia. Wal faizin minal aidin wal faizin. Jangan minal aidin ya. Itu kan qasidahnya Bimbo ya, minal aidin wal faizin. Tapi karena bahasa Arab kita mengucapannya harus benar minal aidin wal faizin. Terus dijawab taqabbalallahu minna minkum. Taqabbal ya karim boleh. Yang satu bilang semoga kita termasuk orang kembali suci dan berbahagia. Dijawab semoga Allah menerima ibadahku dan ibadah kalian. Itu kan jadi harmonis ya, saling mendoakan. Boleh seperti itu. Jangan gini. Minal izin, iya podo-podo. Loh, saya podo-podo apa nih? Kan jalur sepuro. Bukan. Nah, itu bukan minta maaf ya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Lah itu lanjutannya. Tapi itu kan bukan terjemahnya gitu. Semoga kita termasuk orang suci dan berbahagia. Mohon maaf lahir dan batin. Ya gitu ya. Jadi bukan minal izin fa izin ya podo-podo. Loh, pos yang podo-podo nih. Belum minta maaf itu nih. Lalu minta maaf lahir batin. Boleh dijawab taqabbal minkum, boleh. Boleh langsung ya, sama-sama saya juga minta maaf. Yang lebih baik yang mana? Yang lebih dulu minta maaf. Bukan yang tua, bukan yang muda, pokoknya lebih dulu minta maaf itu yang baik, lebih mulia di hadapan Allah. Jadi begitu ketemu, kalau nggak pakai jabat tangan ya, cuman 2 telapak tangan tertaruh di depan dada, lalu bilang coba izin, mohon maaf lahir batin, tanya iya sama-sama. Lah itu yang lebih baik adalah yang minta maaf duluan. Oke. Itu tentang ucapannya. Kemudian puasa Syawal itu bermula dari firman Allah. Firman-Nya itu manja abil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa melakukan kebaikan 1 maka diberi pahala 10 kali lipat.
Nah, bulan Ramadan sudah dianggap oleh Allah itu 30, maka sama dengan puasa 300 hari. Kalau 1 tahun kan 360, berarti kurang 60. 60 sebagai 10 jadi 6. Makanya barang siapa yang puasa Ramadan ditambah 6 hari di bulan Syawal sama dengan puasa 1 tahun, karena jumlahnya 36 hari. Nah, waktunya tidak harus tanggal 2. Tanggal 2 masih musafir, masih bepergian kemana. Tanggal 2 masih menstruasi, tanggal 2 masih sakit. Nggak harus tanggal 2. Kapan saja, pokoknya di bulan Syawal, tapi setelah bayar hutang Ramadannya, setelah bayar hutang kodonya. Apa karena mens, apa karena sakit, apa karena bepergian, apa karena halangan yang lain, gitu ya, nggak puasa, itu harus dibayar hutangnya dulu, baru puasa Syawal 6 hari. Boleh tidak berturut-turut, atau sudah menepus kan Senin Kemis sudah dapat 6 atau dapat 8, itu bisa. Berturut-turut lebih baik, sudah habis selesai, sudah nggak punya tanggungan lagi untuk puasa Syawal nih. Itu Bun Rafifah. Nggih. Bunyai, untuk tadi ucapan kita minal aidin wal faizin, bisa minta tolong nanti redaksinya yang betul di mana, nanti di-share di grup ngaten Bunyai. Kadang kita Oke. kalau nulis kalau Panduannya salah-salah kan nggih. kan terus panduannya ada salah tulis. Ya Oke. nuwun mangke di-share di nganu. Terus Oke. kalau misalnya ada yang mengucapkan cuma gini, taqabbalallahu minna wa minkum, gitu kita jawabnya apa punya? Taqabbal ya Karim atau amin. Oh, Taqabbal amin gitu minkum ngaten. gitu, lalu kita jawab taqabbal ya Karim. Semoga Terimalah wahai Allah Allah yang menerima. termurah. Taqabbal ya Ngaten Karim ya. gitu. Amin. Kita nggak balik mengucapkan minta maaf lagi gitu, mboten nggih, langsung amin ngaten. Kan dia belum kalau bilang taqabbal Allah minna minkum kan dia Semoga belum Allah minta maaf. menerima. Itu baru mendoakan. Oh, Kalau kita amin, atau kita dulu aja minta maaf ya gitu. Nah, berarti kita oh, lebih baik minta maaf duluan. nggih. Matur nuwun Arahnya itu belum sangat. minta maaf. Nggih, sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia punya kok menawi Mas, di depan ada kertas bisa di-share, ditulis gitu punya tulisan minal aidin wal faizin. Biar juga Ya, bener, berso nanti barangkali bisa sambil jalan. Monggo yang ada pertanyaan lagi, ibu-ibu. Ini Bu Ripul kok enggak masuk, ya. Barangkali ada yang lain. Bu Wawan mau bertanya? Monggo. Diaktifkan ya, diaktifkan dulu. Ya, monggo kalau mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Ini saya mau tanya, Oke. yang berhak mendapat zakat itu siapa aja? Dan juga Oke. yang biasa kita beri zakat, itu apakah dia juga berhak mengeluarkan zakatnya? Oke. Sampun punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhak menerima zakat itu ada 8 asnaf, 8 golongan. Nomor 1 fakir, nomor 2 miskin, nomor 3 amil, nomor 4 mu'allaf, nomor 5 orang yang punya hutang, nomor 6 itu ibnu sabil, nomor 7 sabilillah, nomor 8 budak. Budak enggak ada ya. Nah, kalau zakat mal itu hanya orang yang kaya saja yang sudah punya harta 1 nisab sama dengan 96 gram emas dan dimiliki 1 tahun. Itu zakat mal. Yang berhak yang kewajiban zakat orang-orang yang kaya saja. Yang berhak 8 golongan tadi. Kalau zakat fitrah itu semua jiwa. Kalau dalam rumahnya itu ada 10 orang, ya 10 orang itu wajib zakat fitrah semua, karena untuk mensucikan diri. Ternyata bukan hanya orang puasa saja, anak kecil baru lahir pun kalau dia tanggal malam 1 Syawal itu lahir, maka sudah wajib di zakat fitrahnya. Ya, di zakat fitrah. Nah, itu yang di zakat fitrah dia juga kewajiban membayar zakat fitrah. Makanya jika pada keluarga yang tidak mampu,
dia dapat zakat fitrah, lalu dizakatkan untuk anaknya misalnya. Lalu nomor 1 menzakatnya untuk anak adiknya, nomor 2 misalnya adiknya untuk bapaknya, bapaknya untuk adiknya lagi. Itu dibolehkan karena memang punyanya hanya itu. Jadi zakat fitrah dizakatkan karena dia tidak mampu. Ada yang menyatakan kalau memang tidak mampu ya tidak wajib zakat fitrah. Tapi tidak mampu itu dalam arti apa? Orang dikatakan mampu itu kalau orang yang ada yang dimakan untuk 2 hari. Kalau sekarang ada dimakan, besok ada dimakan, besok lusa ada, itu berarti sudah mampu. Tidak punya uang tapi punya ayam, ya ayamnya harus dijual untuk bayar zakat fitrah. Ya. Tidak punya ayam tapi punya kambing misalnya, ya kambingnya dibuat jual untuk bayar fitrah. Atau kalau pinjam dulu gimana? Pinjam kalau ada yang dipakai bayar ya boleh. Kalau memang nggak punya maka tidak berhak zakat fitrah. Kalau benar-benar nggak punya ya. Tapi kalau itu tadi punya ayam aja ayamnya harus dijual untuk zakat fitrah karena zakat fitrah wajib untuk seluruh jiwa. Lain dengan zakat mal. Mantap. Matur nuwun dinyanyi. Nggih. Sami. Nggih, peluang nggih matur nuwun. Barang Bu Doni, barangnya mau bertanya monggo. Kang. Monggo Bu Doni nggih. Di ngapunten suaranya belum aktif Bu Doni. Suaranya mic-nya di dulu. Dereng. Mic-nya sampun. Nggih, sampun. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Bu Nyai, kan kalau kita katakan kan kadang kita pakai HP. Itu bagaimana Bu Nyai? Apa mungkin berbeda dengan kalau kita langsung pakai Al-Qur'an? Oke. Ya. Lafaz Al-Quran itu di mana saja sama. Apa di Quran, apa di HP, atau di komputer, atau di apa saja itu lafaznya sama, hurufnya sama. Maka tidak ada beda kita baca Quran langsung atau baca di HP. Tidak ada beda sama sekali. Kalau di HP kan lebih simpel ya. Kita kemana saja bawa HP, masih nunggu lama, lalu baca Quran. Kita di kendaraan kosong, nggak ada kegiatan apa-apa, baca Quran kan lebih simpel, pahalanya sama, dan bisa kita lakukan di mana saja. Jadi itu memanfaatkan teknologi untuk beribadah. Terus nanti Kalau nggak punya wudhu nggak apa-apa ya Bu ya? nggak punya wudhu nggak apa-apa, sunnah saja punya wudhu. Termasuk akan mendengar orang baca Quran dengan kita baca sendiri itu sama pahalanya. Al-qari'u was-sami'u syarikani fil ajri. Yang membaca dan yang mendengarkan sama pahalanya. Apakah itu mendengarkan langsung orang baca atau mendengarkan di HP atau mendengarkan di masjid speaker atau mendengarkan di mana saja, kita mendengar itu sama, lafadznya sama, hurufnya sama, isinya sama, pahalanya juga sama. Jadi tidak ada beda antara yang asli dengan yang digital. Itu memanfaatkan teknologi untuk lebih pada Allah untuk nambah pahala, lebih ringan di mana saja bisa nambah pahala gara-gara HP ada aplikasi Al-Qur'annya. Gitu. Untuk semua juga gitu nggih. Itu Bu Doni, ada lagi yang mau ditanya Bu Doni? Kadang kan baca, kadang kan ya, kadang kalau kita baca pas nggak tahu kan kita baca Latinnya Bu ya, kadang kan gitu. Ini benar enggak itu nggak apa-apa ya Bu ya, maksudnya sama ya Bu ya pahalanya Bu ya. Kalau baca Latinnya sebaiknya jangan, karena Latinnya dengan Arabnya itu beda. Misalnya waladhdallin, kalau Latinnya nggak waladhdallin gitu kan. Kalau dia nggak bisa kan jadi salah. Jadi bacanya Arabnya saja. Kalau belum bisa Arabnya, maka sebaiknya belajar. Mungkin sehari terus sudah bisa belajar Quran, sudah bisa baca sendiri. Jadi belajar. Kalau dengan Latinnya harus dibenarkan dulu. Di dalam Al-Qur'an kan ada yang Latin. Nah, yang dibaca kan ada Arab, ada Latin,
Nggih. Yang sama dibaca terjemahan. Kadang kan Nggih. kalau pas ini apa ya nggak jelas tulisannya, terus kita lihat artinya gitu aja, tapi tetap kita baca Arabnya aja. Nggih, baca Arab saja. Kalau baca Latinnya Iya. khawatir salah ucap, jadi salah arti, jadi merobati Quran, berarti tidak benar. Oke. Itu ya Bu Doni. Sambut deh. Oke, jadi boleh membaca dengan HP boleh, tapi sebaiknya Permasalahannya tadi kalau dia belum bisa baca Quran gitu kan, masa nggak boleh baca Latinnya? Boleh, tapi harus disemak oleh orang yang bisa bahasa Arabnya, karena bisa huruf Arabnya. Karena khawatirnya salah. Seperti alladzina, tulisannya kan aladzina. Kalau baca aladzina kan jadi salah banget. Jadi boleh baca Latinnya karena nggak bisa baca Arabnya, tapi harus disemak oleh orang yang tahu huruf Arabnya supaya nggak ada yang salah dan merubah arti firman Allah. Itu ini ya. Terus ada lagi yang mau bertanya? Bu Eni Budi mau bertanya? Monggo. Baca. Bu Lili mau bertanya tak? Monggo. Enggak boleh. Disampun kalau tidak ada. Disampun kalau tidak ada yang bertanya, mudah-mudahan puasa kita tahun ini insya Allah diterima Allah. Semua ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah dan diampuni segala dosa-dosa kita. Insya Allah amin amin ya robbal alamin. Bu Nyai matur nuwun sangat mau itu hasanah pada hari ini. Mudah-mudahan Bu Nyai tetap sehat walafiat, bisa selalu memberikan mau itu hasanah pada kami semua, sehingga kita juga akan bertambah ilmu kami yang sudah merasa masih kurang ilmu-ilmu agama ini. Jadi ilmu-ilmu Allah yang masih banyak sekali kekurangan-kekurangan. Semakin kita mengerti, semakin kita memahami bahwa banyak sekali kekurangan-kekurangan kami ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada pengajian berikutnya. Para jamaah dan juga para pemirsa, saya pribadi mohon maaf lahir dan batin. Minnal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mudah-mudahan kita bisa merayakan Idul Fitri ini walaupun dalam kondisi pandemi. Kita bersyukur masih kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan puasa Ramadan, dan insya Allah kita akan merayakan Idul Fitri kita bersama-sama dengan keluarga dan kerabat, dan mudah-mudahan tetap semangat dan tetap sehat. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi.